الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak, nikmat yang tiada terhingga. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sepantasnya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun bisa jadi nikmat itu menurut anggapan manusia kecil, tetapi yang kecil itu justru memberikan satu perkara yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagian manusia mungkin akan menganggap mengedipkan kelopak mata adalah perkara yang rutin, biasa, dan dianggap biasa. Namun apa jadinya jika kelopak mata manusia tidak bisa berkedip? Apa jadinya bola mata kita ketika kelopak mata itu tidak bisa berkedip? Maka betapa kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dalam hitungan bulan ada bulan yang dinamakan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan puasa pada bulan tersebut, bulan Ramadan. Dan kita tentu akan menemukan beragam hikmah dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syariat yang telah Allah tetapkan
bahwasanya di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Dan kita tentu bersyukur dengan tibanya bulan Ramadan, karena sesungguhnya dengan kita berpuasa, artinya puasa kita harapkan menjadi pemupus dari dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ramadan menjadi titik tolak untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kesalahan. Sehingga dengan kita menunaikan puasa, kita berharap diri kita terbersihkan dari berbagai noktah dosa. Maka bagi seorang yang tengah berpuasa, tidaklah semata untuk menahan diri dari rasa lapar, tidaklah semata menahan diri dari haus, rasa haus. Namun seorang yang berpuasa tidak semata untuk menahan lapar, menahan haus, tapi ia juga hendaknya melakukan satu bentuk perilaku yang baik seiring dengan amalan puasa yang dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyadda'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bila seseorang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan yang seperti itu, amalan yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan apa? Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak membutuhkan ia yang meninggalkan makan, meninggalkan minum. Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Ketika orang yang tengah berpuasa tidak berupaya untuk menjaga lisannya, tidak berupaya untuk menjaga amalnya, perbuatannya, falaisa lillahi hajah, Allah tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, apa yang dia lakukan yaitu berusaha untuk tidak makan dan minum. Allah tidak membutuhkannya. Maka di sini betapa pentingnya seseorang yang berpuasa untuk bisa menata diri, untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Di dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Ya. Apabila satu di antara kalian pada hari itu tengah berpuasa, maka janganlah ia berbicara jorok, maka janganlah ia berbicara yang tidak baik, wala yaskhab, dan jangan pula berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencelaknya, au qatalahu, atau ada orang yang berusaha untuk mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka ucapkan kepada orang tersebut, inni shaimun, sungguh saya sedang berpuasa. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan keterangan kepada kita bahwasannya seseorang yang sedang berpuasa tidak semata menahan untuk tidak makan,
tidak semata menahan untuk tidak minum, tidak semata menahan diri untuk tidak menyalurkan syahwat, tetapi seseorang yang tengah berpuasa lebih daripada itu, yaitu adanya kontrol diri, adanya pengendalian diri, adanya sikap dewasa di dalam melakukan satu perbuatan. Seorang yang berpuasa bahkan bila ditantang untuk berkelahi, ia menyatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Ucapan itu menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang sedang mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga ada orang yang memancing untuk kemudian berkelahi. Ya, karena ia sedang berpuasa, ia tetap dalam pengendalian diri yang kokoh. Ia tidak terpancing untuk kemudian mengeluarkan kata-kata umpatan. Ia tidak terpancing untuk kemudian mengeluarkan kata-kata yang akan memicu konflik. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan semakin bertambah kedermawanannya bila mana tiba bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu pemurah, begitu dermawan. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau berada di bulan Ramadan, kedermawanannya itu bertambah-tambah. Kedermawanan beliau, sikap pemurah beliau melebihi dari bulan-bulan lainnya. Itulah satu di antara bentuk bagaimana Ramadan berpuasa pada diri seseorang akan menjadikan ia menjadi manusia yang paling peduli kepada yang lainnya. Menjadi manusia yang begitu pemurah untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana orang yang berpuasa itu dia mendapatkan keutamaan ketika ia berbagi terhadap orang yang sedang berpuasa. Dalam semua hadis dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menyatakan hadis hasanun sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka ia akan mendapatkan ajar, mendapatkan pahala, balasan bagi dirinya semisal balasan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu fi ajri shaimin syai'un, yang ganjaran pahala itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi seseorang yang memberi makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa,
Bila orang yang berpuasa itu misalnya nilainya 9, ya, misalnya nilainya 9, maka orang yang memberi, ya, makanan berbuka kepada orang yang berpuasa itu yang nilainya 9 tadi, maka orang yang memberi makanan itu pun, memberi makanan berbuka itu pun nilainya mendapat 9. Dia mendapatkan nilai 9 tanpa mengurangi nilai orang yang berpuasa tersebut. Dua hadis tadi terkait dengan sikap dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis memberi berbuka kepada orang yang tengah berpuasa. Dua hadis ini memberikan gambaran kepada kita betapa seseorang yang sedang berpuasa, seseorang yang berada di dalam bulan Ramadan, ya, dianjurkan untuk memiliki sikap kedermawanan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan di mana seseorang menunaikan kewajiban berpuasa, pada hakikatnya ia adalah sedang ditempa, sedang dibentuk karakter orang tersebut untuk menjadi manusia-manusia yang peduli kepada sesamanya. Artinya hikmah berpuasa itu tidak menjadikan seseorang untuk kemudian memiliki karakter individualis. Tidak kemudian membentuk karakter seorang muslim itu tidak menjadikan dirinya bersifat individualis. Justru dengan ia berbagi, justru dengan ia memberi berbuka kepada orang yang tengah berpuasa, justru dengan di bulan Ramadan ia menjadi orang yang sedemikian dermawan. Artinya apa? Artinya dengan berpuasa itu, hikmah berpuasa yang ia lakukan menggerus sifat-sifat egoisme yang ada pada dirinya. Manusia apalagi dalam keadaan sedang berkeperluan tentu akan melihat dirinya sendiri. Dia akan melihat, oh saya sendiri butuh misalnya. Saya sendiri butuh misalnya. Saya sendiri membutuhkan. Padahal ya, kalau kita mencontoh para sahabat, ya, orang-orang yang memang pantas untuk kita teladani, tidak demikian keadaannya. Ya. Kita masih ingat, mungkin saya pernah menyampaikan di dalam majelis ini, seorang sahabat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, di rumah beliau tidak ada apapun yang bisa untuk disuguhkan. Tidak ada makanan, tidak ada kue, tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk ya, disuguhkan kepada tamu. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Salah seorang kemudian menyanggupi, berdiri, saya ya Rasulullah, saya yang menjamu tamu ya, Anda. Maka kemudian orang ini pun ya, dari majelis yang dihadirinya, ia meminta izin untuk pulang terlebih dahulu. Setibanya di rumah, orang ini mengatakan ya, kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang bisa disajikan untuk tamu Rasulullah SAW yang segera akan datang ke rumah kita? Adakah sesuatu yang bisa disuguhkan? Istrinya mengatakan ada. Ini satu potong roti, yang satu potong roti ini pun merupakan jatah makan malam anak kita.
Maka kata sang suami, kalau begitu tidurkan anak kita. Dan sepotong roti ini suguhkan untuk tamu Rasulullah SAW yang akan segera datang tiba di tempat di rumah kita. Dan jangan lupa untuk mematikan lampu agar tamu kita tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak makan bersama dia. Karena rotinya cuma satu. Nah, dari peristiwa ini menunjukkan bagaimana perilaku para sahabat Nabi SAW, seorang sahabat ini yang sedemikian mendahulukan orang lain, yang sedemikian tidak ada rasa berat untuk kemudian memberikan sesuatu yang itu adalah sebenarnya jatah untuk makan malam anaknya. Nah, jiwa berkorban, jiwa untuk berbagi, jiwa untuk mendahulukan orang lain, padahal dirinya sendiri memerlukan, itu adalah sebuah output dari pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan hadirnya bulan Ramadan, seseorang berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya hikmahnya terbentuknya mental yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya. Ya, seperti tadi Rasulullah SAW adalah orang yang sedemikian dermawan, sedemikian pemurah, tapi di bulan Ramadan jauh lebih pemurah. Hadis tadi yang menjelaskan barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Itu artinya apa? Artinya Ramadan, di bulan Ramadan, orang yang berpuasa ini dididik untuk bisa berbagi, untuk bisa memberi. Wah, tapi saya kan tidak punya uang untuk memberi. Saya kan tidak punya tidak punya harta atau tidak punya makanan banyak untuk berbagi misalnya. Ya kita ingat bahwasanya yang namanya berbagi kan tidak mesti harus berapa kotak makanan kan begitu. Ya kalau mampu boleh-boleh saja. Tetapi di bulan Ramadan ini coba kita buat target, buat program. Yang diprogram bukan sekadar membaca Al-Quran saja. Kan kebanyakan kaum muslimin kalau datang bulan Ramadan memprogram bacaan Quran. Saya harus khatam minimal 1 kali baca Quran. Itu kan program namanya. Tetapi yang diprogram jangan sekadar membaca Al-Qurannya saja. Karena apa? Karena amalan-amalan yang lain juga didorong untuk dilakukan. Amalan-amalan lain pun harus kita upayakan untuk bisa kita lakukan. Apa misalnya? Kita memprogram tentang sholat malamnya misalnya tarawih. Bagaimana kita program supaya di bulan Ramadan ini bila perlu 1 bulan penuh kita tunaikan semua setiap malam. Itu program namanya. Sehingga kalau setiap malam itu kita senantiasa meminggirkan aktivitas-aktivitas lain karena kita selalu mendahulukan untuk program ini terlaksana setiap malam harus sholat tarawih misalnya. Memprogram misalnya di bulan Ramadan ini minimal kita setiap hari harus bersedekah misalkan, diprogram sebagaimana
Telah kita ketahui bahwasannya bersedekah itu tidak semata-mata harus dalam bentuk yang jumlahnya banyak. Tetapi seseorang bersedekah diantaranya adalah bagaimana dia bisa melaksanakan setiap hari untuk bisa bersedekah, walaupun bersedekah itu adalah dengan sesuatu yang mungkin nilainya bagi sebagian orang akan dianggap sedekahnya tidak terlalu banyak. Kenapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikkin tamrah." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan bersedekah serpihan-serpihan kurma. Artinya bukan kurma yang satu bulat utuh, potongan-potongan kurma. Kalau memang sisa-sisa kurma itu disedekahkan bisa menjadikan diri kita selamat dari siksa api neraka, kenapa tidak dilakukan? Fattaqun nar walau bisyikkin tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun hanya dengan potongan-potongan kurma, serpihan-serpihan kurma. Kalau memang seperti itu bisa menjaga diri kita dari siksa api neraka, ya kita upayakan. Artinya bersedekah walaupun sedikit, tunaikan sedekah itu. Jadi kita memprogram di bulan Ramadan, misalnya kita canangkan setiap hari saya harus bersedekah, walaupun sedekah saya itu hanya 1 butir kurma misalnya, tidak apa-apa. Walaupun sedekahnya mungkin menurut anggapan orang, kok sedekah 1 butir kurma? Ya tidak apa-apa, karena mampunya 1 butir kurma. Berikan kepada orang yang sedang berpuasa misalnya. Atau sedekah yang mungkin menurut sebagian orang nilainya sedikit, bersedekah dengan 1 gelas air mineral misalnya. Tidak apa-apa, tapi itu program kita, setiap hari saya bersedekah. Bersedekah dengan 1 gelas air mineral diberikan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang sedang berpuasa. Tidak mengapa, walaupun hanya 1 gelas air mineral. Kenapa demikian? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, air. Ditanya sedekah apa yang paling utama? Jawabnya air. Kemudian beliau melanjutkan, tidakkah kalian memerhatikan penduduk neraka ketika meminta tolong penduduk surga? Apa yang dikatakan oleh penduduk neraka? An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Berilah kami sedikit air atau makanan yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi permintaan penduduk neraka itu minta apa? Minta air. Minta air. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau menyatakan dalam ayat ini ada dalil bahwa memberi air minum termasuk amal yang utama. Sebagian tabi'in, masih di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, sebagian tabi'in menyatakan barang siapa yang banyak dosa,
hendaknya dia memberi sedekah air minum. Hendaknya ia bersedekah air minum. Sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni dosa seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, ya, memberikan ampunan atas dosa berzinahnya itu. Melacur itu kan berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah, ampunan kepada wanita pelacur dengan sebab apa? Dengan sebab wanita pelacur itu memberi minum seekor anjing yang nyaris mati karena kehausan. Dengan sebab dia memberi minum kepada seekor anjing itu, Allah memberikan maghfirah. Ya, dosa berbuat zina itu kan dosa sangat besar, al-kabair. Tapi Allah menurunkan maghfirahnya, Allah menurunkan ampunan dengan sebab wanita ini memberi air minum kepada anjing. Nah, di bulan Ramadan nanti antum memberi minum kepada orang yang berpuasa. Memberi minum kepada anjing saja datang maghfirah. Mudah-mudahan dengan kita memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa, tidak terlalu mahal lah insyaallah. Satu hari satu gelas air mineral. Ya. Berapa harga satu gelas air mineral? Gak tahu. Berapa? 400? 500. Ya, 500. Berarti kalau satu bulan kurang lebih 15.000 ya. Nah, siapkan 15.000. Atau sekaligus beli satu karton untuk satu bulan. Ya, keluarkan satu hari satu gelas. Satu hari satu gelas. Ya. Itu memberi minum. Ya, jadi kita membuat program di bulan Ramadan, ya, setiap hari bersedekah. Walaupun sedekahnya dalam bentuk ya yang sederhana itu tadi. Ya tentu kalau kita punya rezeki yang berlebih, bisa lebih dari itu, Masya Allah. Ya, selain ada air minumnya, ada juga nasinya, ada juga ayam bakarnya, ada juga itu tentu lebih baik. Ya. Nah ini Ramadan ini kita memprogram seperti itu, sehingga hari-hari di bulan Ramadan itu tidak lewat begitu saja. Hari-hari di bulan Ramadan itu tidak lewat begitu saja. Ya. Tetapi ada jejak, ya, ada jejak amalan kita di setiap hari di bulan Ramadan. Selain membaca Al-Quran, selain sholat malam, ya, ada di situ sedekahnya, ya, ada di situ dalam bentuk, ya, tutur kata yang baik, ya. Karena tutur kata yang baik pun itu adalah merupakan amal kebajikan, amal soleh. Nah, di sini pentingnya kita memanage sehingga Ramadan yang insya Allah kita berada di dalamnya itu betul-betul kita manfaatkan, ya, hari demi hari, waktu demi waktu diisi dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Nah itu, ya, ketika kita berupaya untuk bisa memprogram, ya, tidak ada amal soleh yang terlewatkan untuk hari-hari di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dijelaskan tadi, Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang begitu dermawan, dan di dalam bulan Ramadan benar-benar sangat, kedermawanannya sangat lagi. Ya, kedermawanannya itu sangat luar biasa di bulan Ramadan. Nah, itu menunjukkan bagaimana Ramadan ini memberikan hikmah kepada kita untuk
menjadi seorang hamba yang pemurah, seorang hamba yang senang berbagi, seorang hamba yang senang memberi, seorang hamba yang senang menolong, dan seterusnya. Sehingga hikmah berpuasa itu benar-benar bisa menjadikan puasa itu bisa membentuk karakter kita menjadi sosok manusia yang baik, sosok manusia yang senantiasa peduli kepada sesamanya. Dengan berpuasa, hikmahnya diantaranya mengikis egoisme kita, yang selama ini selalu yang diperhatikan kita lagi. Tapi dengan tibanya bulan Ramadan, kita melihat tetangga kita seperti apa. Kan sekarang ini banyak orang yang menahan diri, menjaga ifahnya, padahal dia orang yang kekurangan. Dari mana kita mengatakan dia orang yang kekurangan? Kita bisa lihat, dulu dia berjualan, kok sekarang dia tutup tokonya. Nah, itu sudah tanda. Kan banyak toko-toko tutup sekarang itu. Dulu dia punya usaha ini, kok tidak ada lagi. Nah, itu pertanda. Itu pertanda. Artinya, bahkan mungkin tokonya yang tutup itu bukan tutup sekedar tutup, tapi ada tulisannya, ruko dijual. Nah, itu kan berarti sedang dalam posisi sedang terjun bebas katanya. Ya kondisi-kondisi sekarang kan banyak kita temui seperti itu. Di sekitar kita itu banyak yang seperti itu. Nah, Ramadan ini menjadi titik tolak kita, untuk melihat saudara-saudara kita, melihat tetangga kita, apakah mereka memerlukan bantuan. Nah, itu diantara hikmah berpuasa. Sehingga dengan berpuasa itu kita benar-benar tidak semata-mata menahan haus dan lapar saja, tetapi puasa itu diisi juga dengan berbagai macam aktivitas amal soleh. Sehingga keutamaan orang yang berpuasa, apa di antara keutamaan orang berpuasa? Disebutkan di dalam hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yang pintu itu disebut pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang pada hari kiamat pintu itu hanya akan dimasuki khusus oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan dimasuki, tidak akan dimasuki oleh orang yang selain dari yang as-shaimun, selain dari orang yang berpuasa. Nah, yuqalu, kemudian orang-orang yang berpuasa itu dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumuna, maka orang-orang berpuasa itu pun berdiri untuk masuk melalui pintu ar-rayyan, pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidaklah akan memasuki pintu ar-rayyan selain daripada mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Apabila pintu semua orang yang berpuasa itu sudah masuk,
maka pintu itu pun akan tertutup, ya, pintu itu pun tertutup dan tidak ada yang bisa masuk seorang pun selain daripada orang yang berpuasa. Nah, ini puasa yang memberikan satu kebaikan. Ya. Dengan berpuasa itu memberikan satu kebaikan kepada kita. Maka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, memotivasi kita untuk bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, menjaga puasa, menjaga diri kita. Ya, dan tentu saja kita berharap puasa yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi investasi kita, tabungan kita di hari kiamat nanti. Itu diantara keutamaan orang yang berpuasa. Selain keutamaan-keutamaan lainnya yang telah saya sampaikan pada sesi yang pertama, yaitu sesi, ya, tausiah pagi setelah salat subuh. Ya. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, ya, inilah diantara beberapa hal yang perlu kita perhatikan menyongsong tibanya bulan Ramadan. Kita siapkan diri kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu yang berkenaan dengan masalah puasa. Ilmu yang berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan. Amalan-amalan yang utama yang bisa ditunaikan di bulan Ramadan. Ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang hal itu sangat diperlukan sekali oleh kita. Ya. Karena seorang muslim dididik untuk beramal, amalnya itu selalu dilandasi dengan ilmu. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang beramal. Ya, itu, ya, dasar, ya, seseorang untuk melakukan amalan itu atas dasar ilmu. Ya. Nah, sehingga tiba bulan Ramadan kita sudah memahami amalan-amalan apa saja yang harus bisa kita tunaikan. Ya. Atau minimalnya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, dengan ilmu itu. Ya. Bagaimana, ya, keadaan orang yang berpuasa ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan misalnya. Apa yang harus ia lakukan? Nah, itu harus kita memiliki ilmu tentang itu. Ya. Jangan dari mulai awal sampai akhir Ramadan, ya, kata orang Cirebon, angger bae. Tahu angger bae? Konstan, tetap saja. Kan di 10 hari terakhir itu ada loncatan amal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan izarnya, mengikatkan sarungnya. Itu menunjukkan adanya loncatan amal. Ya. Jadi kalau grafik itu naik, bukan turun. Ya. Tapi sebagian kaum muslimin banyaknya turun ke mall. Ya. Itu. Turun ke mall, beli baju baru untuk nanti lebaran. Ya, masjidnya semakin kosong. Ya. Awal Ramadan full, penuh yang tarawih. Ya, semakin berakhir Ramadan, semakin berakhir pula yang tarawih. Nah, itu kondisi kaum muslimin sekarang. Kenapa demikian? Karena di antara sebabnya mereka tidak dibekali ilmu. Keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mereka tidak tahu. Sehingga akhirnya mereka tergiur dengan dunia, ya tidak apa-apa sih, belanja untuk keperluan lebaran bagus-bagus saja. Tetapi ya,
Sayang sekali kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dilewatkan dengan begitu saja. Nah, ini pentingnya pembekalan, ya, pentingnya pembekalan untuk kita yang akan menyongsong bulan Ramadan. Agar dengan ilmu itu mudah-mudahan kita semakin termotivasi. Oh, begini toh caranya. Oh, begini toh di bulan Ramadan ini harusnya. Oh, amalan ini toh yang perlu dilakukan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, perlu adanya pengetahuan yang mendasari amalan tersebut. Ya, dengan ilmu itu mudah-mudahan kita termotivasi, semakin semangat, semakin mendapatkan dorongan untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk bisa menunaikan ya, amalan-amalan di bulan Ramadan, menunaikan puasa terutama, dan puasa kita memiliki nilai yang sangat sempurna, nilai yang sangat baik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.